warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rizda. Saya dari Prodi S1 PGST kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebab lupa dan kiat mengurangi lupa. Nah, sebelumnya teman-teman, lupa sama hilang ingatan itu berbeda. Ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut kembali apa yang sebelumnya kita pelajari. Sedangkan hilang ingatan ialah hilangnya kemampuan untuk mengingat kembali yang disebabkan oleh hilangnya pengetahuan dari akal kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas apa penyebab-penyebab dari lupa itu sendiri. Pasti lupa itu ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Maksudnya yaitu mengingat lagi apa materi-materi yang sebelumnya telah dipelajari. Untuk yang kedua yaitu perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi dalam belajar tertentu. Terus yang ketiga yaitu tidak pernah digunakannya materi pelajaran yang sudah dikuasai. Bahas tentang penanganan lupa sendiri. Pasti dong ada cara-cara tersendiri untuk nanganin lupa itu gimana. Nah, cara menangani lupa yang pertama yaitu dengan cara overlearning. Apa sih yang dimaksud dengan overlearning itu? Overlearning sendiri yaitu upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau materi pembelajaran tertentu. Overlearning dapat terjadi apabila respon atau reaksi tertentu muncul setelah siswa melakukan pembelajaran atas respon tersebut dengan cara di luar kebiasaan. Contohnya yaitu kayak pembacaan Pancasila setiap hari Senin atau setiap ada upacara-upacara penting. Itu pada upacara bendera memungkinkan siswa memiliki pemahaman lebih mengenai materi-materi pendidikan Pancasila. Terus cara yang kedua yaitu dengan cara extra study time. Dengan cara upaya penambahan alokasi waktu belajar atau penambahan frekuensi. Maksudnya frekuensi yaitu kekerapan waktu aktivitas belajar. Penambahan alokasi belajar materi tertentu berarti siswa dapat menambah jam belajarnya. Selanjutnya kita akan membahas penanganan yang nomor 3. Penanganan yang nomor 3 ini bisa disebut dengan mnemonic device, tapi paling sering disebut dengan mnemonic saja, yang berarti kiat-kiat khusus yang biasa dijadikan alat pengait mental untuk memasukkan informasi ke dalam memori siswa. Dalam mnemonic device ini tuh ada beberapa macam, tetapi yang paling sering digunakan itu hanya 4 saja. Yang pertama yaitu rima, yang kedua yaitu singkatan, yang ketiga yaitu sistem kata pasa, terus yang keempat yaitu model losai, yang kelima yaitu sistem kata kunci. Akan membahas apa itu tentang transfer belajar. Transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Nah, dalam transfer belajar ini tuh ada beberapa macam. Yang pertama yaitu transfer belajar teori disiplin formal. Maksudnya di sini itu transfer belajar yang hanya dapat terjadi bila diperkuat dengan latihan-latihan yang keras dan secara terus-menerus. Terus yang kedua yaitu transfer belajar teori identik. Maksudnya yaitu transfer yang hanya akan terjadi bila dalam situasi yang baru terdapat unsur-unsur yang sama dengan situasi yang terdahulu yang telah dipelajari. Terus yang ketiga yaitu transfer belajar teori generalisasi. Dalam teori generalisasi ini transfer bisa terjadi bila sesuatu situasi baru dan situasi lama dapat dipelajari atau telah dipelajari, mempunyai kesamaan prinsip, pola atau struktur dan tidak kesamaan unsur-unsur. 4 kategori transfer belajar affectionate. Yang pertama yaitu transfer positif, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Terus yang kedua yaitu transfer negatif, yaitu transfer yang berefek buruk terhadap kegiatan belajar yang selanjutnya. Terus yang ketiga yaitu transfer vertikal.
Transfer vertikal yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, atau keterampilan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu transfer lateral, yaitu transfer yang berefek baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan, keterampilan yang sederajat. Penyebab transfer belajar. Nah, ada 4 faktor penyebab transfer belajar. Yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan itu diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Nah, Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi itu sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi ini dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Itu yang dimaksud dengan intelijensi. Terus yang kedua, faktor yang kedua yaitu sikap. Terus faktor yang ketiga yaitu materi pelajaran. Terus faktor yang terakhir yaitu sistem penyampaian guru. Sistem penyampaian guru ini itu yang dimaksud itu bagaimana guru menyampaikan materi tersebut. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyebab lupa dan kiat-kiat mengurangi lupa. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.